Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Senangnya saya Sasarun bisa hadir kembali untuk Anda di talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman selama 1 jam ke depan ini. Dan saya nggak sendirian. Kalau sudah ada talk show ini berarti ada narasumber yang oke banget ya. Ini seorang praktisi herbal. Kalau saya sebutkan panjang banget nih gelarnya. Sarjana sains ya, seorang praktisi herbalis, praktisi pengobatan, pemerhati dunia nutrisi dan herbal dan segala macam. Ini sampai 2 hari kalau saya jelaskan nggak kelar-kelar ya. Langsung aja deh, ada Pak Nyoto. Selamat sore Pak Nyoto. Selamat sore Sasa. Sehat Pak? Harus sehat dong. Harus ya. Sehat tanpa obat. Nah itu dia, biar awet muda kayak kita berdua di sini ya. Betul. Yuk yang mau gabung boleh langsung ya WhatsAppnya di 0815111003. Sekali lagi di 0815111003. Dan untuk tema kita hari ini adalah asam urat. Apakah penyakit ini termasuk juga silent killer Pak? Ya sebenarnya kalau asam urat itu kalau menurut saya tidak termasuk. Tidak termasuk Karena ya. yang namanya silent killer itu biasanya gejalanya tidak Tidak ketahuan, terasa. tahu-tahu meninggal aja orangnya. Iya. Kalau asam urat masih bisa tahu gejalanya Kalau apa asam urat gitu kan ya. udah ketahuan, Iya. nyeri-nyeri. Buat jalan agak kaku nih di udara dingin kayak gini nih, kalau udah duduk pas mau bangun tuh pada kaku semua ya Pak ya, agak ngilu Iya, gitu ya, ngeri betul. banget sih sebenarnya. Dan biasanya asam urat ini ditemui sama kalangan masyarakat yang usianya sudah lanjut. Betul. Di atas 40, mungkin di bawah 50 atau di atas 50. Ada nggak sih Pak yang di bawah 20, 30 tuh kena asam urat itu? Ada nggak? Banyak. Sekarang Banyak udah mulai ya? bergeser. Mereka rata-rata kepala 2, kepala 3 juga udah nyeri-nyeri sendi tuh. Aduh, Udah bengkak, memerah. Pas dicek kadar asam uratnya di atas normal. tinggi ya. Iya. Oke, sebelum lebih lanjut dulu nih, kita tanya dulu deh, asam urat itu apa sih Pak? Jadi penyakit asam urat atau gout adalah sejenis penyakit sendi akibat kadar asam urat yang terlalu tinggi dalam darah, gitu kan. Jadi biasanya asam urat ini dibuang melalui air seni, urin gitu ya. Tapi memang tubuh kita menghasilkan asam urat, tapi kalau dalam batas normal tidak akan menimbulkan peradangan seperti itu. Nah kalau dia udah numpuk-numpuk lama-lama jadi kristal. Nah numpuknya itu biasanya di sendi-sendi, asam uratnya itu menjadi kristal, akibatnya timbullah peradangan di sendi, jadi memerah, jadi sakit. Nah kalau kena senggol Benda? benda kayak meja atau apa gitu ya, Atau kesenggol orang, ketendang orang jerit-jeritnya gitu. luar biasa, sakitnya ampun deh. Ngeri ya. Itu seperti ada kristal di dalam tulang, ketika jalan nggak kegesek-gesek gitu kali ya Pak rasanya Pak ya. Sama nggak sih pengapuran sama asam urat itu sama nggak Pak? Oh beda ya. Kalau asam urat itu kan dia menimbulkan luka iritasi karena dia biasanya menimbun di sendi-sendi dan dia bentuk kristalnya itu tajam-tajam. Dan lama-lama dia akan merusak sendi-sendi. Kalau udah sampai gout artritis, lama-lama sendinya jadi bengkok-bengkok gitu, jadi cacat. Aduh. Normalnya kadar asam urat kita tuh berapa Pak? Kalau laki-laki sama perempuan beda ya. Oke. Kalau laki-laki itu biasanya masih punya daya tahan 7 mg per desiliter. Kalau wanita 5 mg per desiliter. Tapi itu juga bukan patokan. Oke. Karena ada yang udah 10 mg per desiliter, 12 mg per desiliter, nggak nyeri-nyeri tuh. Nggak nyeri. Aman-aman aja. Tapi ada yang baru 5 mg per desiliter. Udah berasa ya. Udah nyeri-nyeri, udah Oke. sakit-sakit. Emang itu penyebabnya apa sih Pak? Kok bisa timbulnya asam urat dalam tubuh kita? Pertama, sistem metabolisme kita sudah kurang bagus ya untuk detoksifikasi. Karena kan semua makanan yang kita konsumsi itu biasanya mengandung sampah yang harus dibongkar oleh tubuh kita. Yang ngebongkar itu ya juga enzim dalam tubuh kita. Cuma kalau enzim kita sudah mulai menipis, yang mendetoksifikasi kita kekuatannya berkurang, kita konsumsi makanan yang banyak mengandung purin, itu tidak bisa dibongkar, tidak bisa dibuang melalui ginjal dan dibuang melalui saluran kemih ya, urin. Akibatnya beredar dalam darah, kadarnya tinggi dalam darah, nyangkut di sendi-sendi, di jaringan, akibatnya kita menderita asam urat seperti itu. Jadi ya pola makan yang banyak kandungan kadar purinnya tinggi deh. Itu terjadi hanya di persendian kaki atau mungkin di tangan bisa
Ya di Atau tangan, seluruh? di sendi-sendi biasanya, di Oh, di sendi sendi-sendi. tangan, di sendi apa jari-jari, di sendi, kalau biasanya tuh di lutut, di tumit, di pergelangan atau di jempol kaki. Oh, bisa ya? Iya, banyak yang jempol kakinya tuh merah, radang gitu ya. Waduh, begitu pakai sepatu udah nggak bisa deh, kesenggol sedikit udah lompat-lompat ya. Udah sakit banget gitu. Saya pernah dapat broadcast di WhatsApp, katanya kalau jari kita masih bisa ditekuk dan menyentuh telapak tangan itu masih aman, tidak teridentifikasi dengan asam urat. Bener nggak sih Pak? Ketika Ya. ditekuk kayak gini nih, mungkin Anda nggak bisa lihat ya. Memang kalau Saya menekuk jari-jari ya jari nih. ditekuk di ruas yang paling atas gitu ya, dan bilang ditekuk di ruas paling atas. Kalau bisa kemudian rapat nempel. banget, berarti asam uratnya masih Normal. Ya boleh-boleh aja sih asumsi itu, tapi secara klinikal belum ada penelitiannya sih. Seperti Oke. itu. Nah, untuk gejala yang lebih jelas secara kasat mata gitu, oh ini terkena asam urat nih gitu, tanpa perlu periksa ke dokter bisa terlihat nggak sih Pak? Kalau seperti itu biasanya mau nggak mau kita tes asam urat kita berapa ya, kadar dalam darah ya. Yang tadi patokannya wanita 5 mg, laki-laki 7 mg per desiliter. Cuma kalau di bawah asam uratnya di bawah normal, tapi masih itu biasanya diambil cairan cairan sendinya, dicek lagi secara laboratorium. Kalau enggak ya di CT scan, benar nggak sih pembekakannya ini akibat penumpukan kristal-kristal dari asam urat kan gitu. Nah, kalau penyebabnya itu dari pola makan sih paling banyak. Nah, pola makan zaman sekarang itu yang kadar purinnya tinggi. Apa aja tuh Pak? Makanan apa? Makan yang enak-enak. Ya kayaknya sih hampir semua makanan Kalau enak orang yang zaman bisa dulu taunya menghasilkan penyakit. makan emping gitu ya. Iya, melinjo itu kan Melinjo, katanya gitu kan. kadar purnya tinggi banget. Terus kangkung. Kangkung pokoknya semua sayur-sayur yang berwarna gelap. Maksudnya Oke. hijaunya Hijau hijau gelap tua gitu gitu ya, ya. hijau tua, Bukan hijau muda gitu. Jadi hijau tua itu kalau kita makan daun singkong, daun pepaya, ya kan, terus kemudian kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu karena mengandung asam oksalat. Asam oksalat itu mencegah asam urat keluar dari dalam tubuh kita. Nah, biasanya namanya asam urat itu disebut hiperurisemia. Kadar asam uric acid kalau bahasa Inggrisnya, uric acidnya tinggi. Nah, jadi kita konsumsi makanan yang jeroan, ya kan, limpa, ginjal, usus, paru, babat gitu ya. Itu Terus enak loh. emping, ya kan, kemudian kita konsumsi kerang-kerangan, cumi-cumi, udang-udangan, santan-santanan. Tapi banyak orang yang nggak sadar penyebab utamanya itu kelebihan konsumsi makanan yang banyak mengandung indeks glikemik tinggi atau kadar gulanya tinggi. Oke, baiklah. Itu banyak orang nggak sadar bahwa makan gula kelebihan bukan sekedar obesitas, bukan sekedar diabetes, tapi meningkatkan asam urat. Oke, mungkin selama ini bahkan saya pun taunya karena mungkin zat purinya tinggi kayak di kangkung, kayak di bayam, tapi ternyata juga dari gula pun juga bisa menyebabkan Iya, asam urat betul. ya. Nah, kalau kayak gitu makan apa aja ya? Memang agak susah sih kalau menurut saya asam urat itu makannya harus bener-bener bener-bener dipilih-pilih gitu kan. Nah, kalau pengen tahu nih ya, kira-kira makan apa aja ya untuk penderita penyakit asam urat, boleh nanti ya gabung kembali bersama Sasarun dan juga Pak Nyoto. Jangan lupa WhatsApp-nya di 081511103103 dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung. Masih ada Sasa Harun dan juga Pak Nyoto selama 1 jam ke depan. Kita sedang membahas seputar asam urat. Yuk yang mau gabung boleh di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Penyakit asam urat ini termasuk penyakit generatif yang menyerang persendian dan paling sering dijumpai di kalangan masyarakat, terutama dialami pada lansia. Tadi Pak Nyoto bilang gak cuma hanya orang-orang tua loh ya, di usia 20-30 pun juga ada beberapa yang sudah mengalami yang namanya asam urat karena mungkin gaya hidup dan juga gaya makan kita yang sembarangan. Semua makanan yang enak-enak dilahap gitu ya tanpa memperhatikan nutrisi di dalam kandungan makanan tersebut. Tadi sebelum break saya tanya nih Pak, makanan apa aja yang boleh dikonsumsi oleh penderita asam urat? Kayaknya agak susah gitu. Tadi kangkung, terus daun pepaya nggak boleh, kemudian kacang kedelai, santan, terus apalagi tuh nggak boleh. Kayaknya agak susah nih. Makan apa dong Pak? Jadi pola makan itu sebenarnya mesti pola makan yang seimbang, karena kalau mereka udah terjangkit kerusakan degeneratif akibat asam urat, ya konsumsi makanan yang kadar kaliumnya tinggi. Kayak Jadi, apa tuh Pak? kalium atau potasium itu sama ya. Misalnya di pisang itu banyak kaliumnya. Kemudian konsumsi wortel, ya kan?
Kemudian konsumsi jeruk nipis ya, jeruk lemon juga boleh. Kemudian konsumsi tomat Oke. ya. Kalau sayur yang rendah purinnya ya salah satunya terong. Kemudian konsumsi buah-buahan yang kaliumnya tinggi itu semangka, Semangka. melon. Oke, yang kadar airnya pun Iya. juga tinggi ya. Dan tapi bukan sekedar di buahnya yang manis itu loh ya. Kan ada di bawahnya tuh yang putih, Ada yang putih. tuh. Digeragot juga tuh yang putih. Biasanya saya buang, udah nggak ada Iya, rasanya. itu bagus loh untuk membersihkan Ternyata bagus ya. membersihkan ginjal gitu ya. Asparagus, apalagi kalau kita suka ngejus seledri, itu membantu sekali untuk belimbing atau belimbing buluh kaliumnya tinggi. Teh hijau itu membantu sekali buat kita menurunkan kadar asam urat kita. Dan masalahnya asam urat ini penderitanya kebanyakan laki-laki. Jadi laki-laki hati-hati loh ya. Lebih banyak penderita laki-laki dibandingkan yang wanita. Oke, kenapa bisa begitu, Pak? Nggak tahu juga ya. Karena rentangnya juga umur 30 sampai 50 tahun yang biasa kena penyakit asam urat. Kecuali kalau wanita sudah menopause, Yes. itu risikonya lebih besar kena asam urat. Oke, Ya, karena kan baiklah. hormon estrogennya sudah melemah ya. Kemudian kalau kita punya keluarga yang memang asam uratnya cenderung tinggi, jadi ada faktor genetis yang namanya asam urat itu. Kemudian bagi mereka yang suka konsumsi alkohol, ngebir gitu ya, kadar gulanya tinggi, itu udah pasti asam uratnya cepat muncul di usia Oke. dini ya. Kemudian dia punya masalah dengan penyakit metabolic disorder. Jadi orang yang diabetes ya, obesitas, ada punya masalah dengan jantung, apalagi penyakit ginjal, penyakit tiroid gitu ya. Ada leukemia, itu hipertensi, itu punya risiko terjangkit penyakit Asam urat. asam urat. Oke, jadi Gitu. faktor resikonya juga gede juga ya, Pak ya, Iya, asam urat ya, Pak. makanya yang paling penting itu jagalah kesehatan kita sejak dini dengan konsumsi makanan yang masih fresh, belum Oke. dimasak. Jadi kalau makanan yang masih fresh belum dimasak itu cenderung asam purinnya rendah. Jadi sayur yang dibuat lalapan, ya kan, itu purinnya sedikit. Cuma kalau udah direbus, jadi gado-gado, ya asam purinnya naik. Oh, jadi tinggi Iya, ya. jadi kalau mau konsumsi lalap-lalapan yang belum dimasak itu masih rendah purinnya. Untuk penderita asam urat masih boleh nggak yang mentah? Boleh. Masih boleh ya? Boleh yang mentah. Heeh, ya asalkan kan? jangan dimasak terlalu mateng sehingga purinnya jadi Iya. tinggi gitu. Jadi yang suka konsumsi kenikir gitu kan, yang suka konsumsi selada, konsumsi Kemangi, daun kemangi. nggak masalah Timun. selama belum Dimasak. direbus. Belum direbus. Oke. Untuk biar lebih jelasnya lagi penyebabnya nih Pak, biar lebih dalam lagi biar kita tuh tahu oh ternyata karena ini toh saya punya asam urat. Iya, Gitu. iya. Jadi memang penyebabnya itu karena purin adalah zat alami yang dihasilkan oleh tubuh, ya kan? Dan ini tubuh kita itu kan biasanya mengurai purin itu lama-lama dibuang melalui urin ya, dan dibuang melalui feses sebagian. Cuma kalau tubuh kita tidak mampu mengeluarkan urin baik melalui dia bisa mengeluarkan asam urat melalui urin melalui feses, dia beredar lagi dalam darah, akibatnya kita termanifestasi asam urat. Nah caranya adalah kita mesti konsumsi makanan yang bisa punya efek diuretik. Efek diuretik itu kita mudah berkemih karena kalium atau potasiumnya tinggi yang saya sebutkan tadi di atas, ya kan. Kemudian hindarilah konsumsi makanan yang kadar purinnya tinggi. Kalau kita konsumsi kadar purinnya tinggi yang jorowannya udah ya kan, paru-paru, babat, ginjal, habis itu minumnya bir bintang. Waduh, merek, Habis Pak. itu makannya ngunyahnya kacang-kacangan, ya kan, besok udah nggak bisa jalan deh, bengkak-bengkak semua di sendi-sendi. Bengkak-bengkak repot. Nah kalau ini terus-menerus jangka panjang asam urat kita tinggi, gejalanya sering timbul tapi kita cuek-cuek aja, lama-lama bisa kecacatan di sendi-sendi, rusak. Iya kan, karena pertama gout artritis, lama-lama dia benjolan itu mengeras, timbul tofi. Nah tofi itu udah kristal-kristalnya udah mengeras. Lama-lama kita udah nggak bisa bengkokkan tangan, bengkokkan kaki, bengkokkan apa karena sudah mengeras. Nah mau nggak mau operasi deh kalau kita nggak peduli. Itu kalau operasi itu apa tindakannya? Purinnya, kristalnya dicabut. Jadi kalau dibedah tuh ya, yang udah timbul benjolan itu, begitu dibedah itu bentuknya kristal-kristal. Karena purinnya udah mengkristal. Udah mengkristal, kemudian dibersihkan, Dibersihkan, diambil gitu ya. diambil. Nah, tapi biasanya sendinya juga sudah Kropos.
Enggak. disabilitas atau Oh. invalid karena kita nggak peduli dengan kesehatan. Oke. Jadi kalau udah ada gejala asam urat, udah nyeri-nyeri sendi, udah bengkak, udah memerah, segera dong berobat ke klinik kesehatan, ke dokter atau apapun untuk meminimalisir dia lebih parah lagi dari akut menjadi kronis, kan seperti itu. Tapi bisa sembuh total nggak sih Pak? Oh bisa dong, Oh, bisa. tergantung kita pola makannya berubah atau tidak. Oke, baiklah. Itu sembuh totalnya itu yang sudah kadarnya tinggi atau yang masih biasa atau masih yang menengah itu bisa dong ya? Apapun itu kita mesti optimis bahwa sekronis apapun asam urat kita, kita masih bisa kembali menuju sehat kembali normal. Tergantung pola makan kita berubah atau tidak, gaya hidup kita berubah atau tidak, dan nanti ada kita informasi sesuatu yang bisa bantu mereka yang punya masalah dengan asam urat kronis. Yes, itu nutrisi yang Iya. bisa kita konsumsi setiap harinya gitu, bukan obat tapi ini makanan gitu. Nah, ada beberapa teman saya yang bilang katanya menggunakan heels itu juga mempengaruhi nggak sih Pak? Kalau menggunakan heels itu kecengklak kali ya. Ya, jadi kalau orang menggunakan heels tapi nggak pernah konsumsi makanan yang kadar purinnya tinggi nggak masalah, nggak mungkin masalah asam ya. urat, paling keseleo kalau Iya. kalau Bengkaknya karena Iya. keseleo bukan karena Bukan karena asam asam urat. urat. Karena asam urat itu terjadi karena makanan gitu Iya, ya. ya kan? Oke. Masih bisa olahraga Pak kalau untuk Jadi olahraga asam itu urat? membantu buat orang yang asam uratnya tinggi. Kalau dia banyak konsumsi air putih, terus olahraga rutin, menghindari kadar yang purinnya tinggi, itu membantu untuk meningkatkan metabolisme dia agar mampu buang toksik berupa purin atau uric acid itu lebih sempurna. Kalau refleksi, dengan refleksi apakah juga bisa untuk menghilangkan asam urat atau mungkin jalan di batu-batu refleksi? Boleh-boleh aja untuk jalan-jalan di batu refleksi, karena itu kan membantu peredaran darah kita ya. Nanti kalau asam uratnya itu bisa dibongkar melalui di peredaran darah kita, kemudian juga bisa dibuang melalui ke ginjal kita pun jadi bagus karena direfleksi darah ginjalnya. Otomatis kan kekuatan ginjal kita mampu membongkar uric acid yang ada di dalam tubuh. Jadi orang tanya, Pak Nyoto, kalau orang yang asam urat itu apakah karena ginjalnya lemah? Iya, betul. Oh, Jadi kalau gitu. kekuatan ginjal kita sudah melemah, berarti kemampuan ginjal kita untuk membongkar asam urat dari tubuh kita untuk menggelontorkan itu sudah melemah. Jadi balik lagi dalam peredaran darah. oke. Jadi berpengaruh antara asam urat dan juga ginjal. Dengan jantung pun juga katanya berpengaruh ya Pak ya? Berpengaruh semuanya. Jadi Oke. kalau udah kerusakan sistem metabolisme, otomatis biasanya asam urat. Jadi diabetes, apalagi yang tipe 2 yang resistensi insulin, begitu lemak yang dibakar menjadi energi, udah asam ketonnya tinggi, asam uratnya juga otomatis tinggi. Oke. Jadi semua penyakit itu rata-rata asam ya, asam keton, asam histamin, asam laktat, asam urat, semuanya yang berupa asam itu toksit biasanya dibuang melalui tubuh. Dan orang yang udah penyakitnya banyak juga mukanya asam. nggak ada manis-manisnya, cemberut terus kali Pak, jadinya Iya. asam dilipat mukanya ya. Oke, jadi resiko bahaya dari asam urat itu juga banyak ya, ke Iya, ginjal, bisa kecacatan diabetes. fisik loh. Nah itu dia jantung juga, kerusakan sendi udah pasti. Iya. Terus juga diabetes, batu ginjal. Itu kalau nggak segera diobatin, aduh gimana ini ya, harapan hidupnya tinggal menipis gitu. Ada sih solusi yang tepat untuk Anda. Pengen tahu solusinya apa? Nanti ya, sabar. Makanya terus dengerin kita selama 1 jam ini. Masih ada kesempatan ya. Yuk silakan yang mau gabung di 08151111003, 08151111003. Sebutkan nama Anda, kemudian alamat Anda, usianya berapa, pertanyaannya apa, atau mungkin kalau pengen konsultasi seputar asam urat mungkin bisa dijelaskan riwayatnya seperti apa ya. Kita tunggu. Setelah ini kita akan bacain di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Di tahun 2017, WHO mendata penderita gangguan sendi di Indonesia mencapai 81% dari populasi, yang pergi ke dokter hanya 24%, sedangkan yang langsung mengkonsumsi obat pereda nyeri yang dijual secara bebas adalah 71%, dan angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara tertinggi penderita gangguan sendi apabila dibandingkan dengan negara lain. Jadi cuma 24% doang nih Pak yang berobat ke dokter, yang pengen tahu lebih lanjut dan bagaimana gitu. Tapi 71%-nya obatnya yang dijual bebas. Ya, obat gitu. warung ya. Obat warung. Dampaknya apa ya Pak kalau kita minum obat sembarangan untuk meredakan asam urat?
Jadi kita mesti cerdas dulu ya secara kesehatan kalau kita ingin benar-benar keluar dari masalah kesehatan kita. Karena banyak orang itu cari yang praktis. Betul. Begitu dia kena asam urat, dia nggak peduli dengan pola makannya. Masih pola makan yang kadar purinnya tinggi, tapi dia konsumsi obat pereda nyeri. Biasanya disebut non-steroid anti-inflammation drugs gitu ya, mengandung paracetamol. Cuma konsumsi itu terus-menerus ya, itu kan cuma dihilangkan rasa sakitnya, tapi penyakit asam uratnya tetap ada. Lama-lama ya sendinya rusak, ya kan? Tapi efek samping konsumsi non-steroid anti-inflammation drug terus-menerus itu kerusakan di lambung karena sifatnya sangat asidik sekali non-steroid anti-inflammation drug gitu ya, pereda nyeri ya. Nah, biasanya kalau begitu mereka konsumsi obat kortikosteroid juga, tapi pola makan nggak berubah, pola hidup nggak berubah, kortikosteroid lama-lama moon face mukanya. Oke. Ya, akibat dari konsumsi kortikosteroid jangka panjang, akibatnya obes, Yes. lama-lama kerusakan sistem metabolik, penyakitnya jadi banyak Jadi bertambah-tambah banyak, ya. karena nggak punya kecerdasan kesehatan dan peduli dengan tubuhnya, gitu ya. Jadi bagi mereka yang punya masalah dengan asam urat tinggi, ya kita harus berubah gaya hidup kita, gaya hidup yang sehat, pola makan yang sehat. Hindari kita ketergantungan obat pengereda nyeri aja yang tidak menyembuhkan penyakitnya, cuma meredakan rasa sakit, tapi sakitnya masih ada. Penyakitnya masih ada, nggak kebuang, cuman Iya. memanipulasi tubuh sebenarnya Lama-lama itu ya. ginjalnya tambah parah, sendinya tambah parah, Aduh. akibatnya kerusakannya ada batu di ginjal dari yang penyakit yang dia tidak peduli hanya pereda nyeri. Lama-lamanya lambungnya bermasalah. Nah, kalau dia konsumsi obat dokter seperti allopurinol itu kan juga ada efek samping misalnya ya, gampang jadi mual-mual, pingin muntah, kadang-kadang ada ruam-ruam, kemerahan ya. Kalau bisa konsumsi obatnya dosisnya dikurangi dengan cara pola makan yang rendah purin, konsumsi makan yang banyak potasium atau kalium, makanan yang masih segar-segar, otomatis tubuhnya mampu detoksifikasi racun secara alamiah, bukan hanya melalui pereda nyeri saja, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu apa dong Pak? Adakah obat khusus yang bisa mungkin tidak menghilangkan tapi mengurangi nyeri asam urat yang aman, lama-lama bisa hilang penyakitnya? Nah, pada kesempatan gini saya kan ingin sharing tentang jadikanlah makananmu sebagai obat. Yes. Atau suatu saat obat-obatan jadi makanan. Saya mau sharing tentang Ziman. Ziman itu singkatan enzim antioksidan. Nah, Ziman itu di dalamnya adalah buah-buahan yang kaya dengan kalium, potasium, antioksidan hidup. Dan Ziman itu dia punya efek pereda nyeri juga, tapi pereda nyerinya alamiah, ya. Jadi kalau ada konsumsi nyeri-nyeri itu biasanya konsumsi Ziman dia mampu mereduksi, meremisi kadar asam urat yang tinggi dalam darah. Cuma bukan simsalabim. Kebanyakan orang itu maunya minum sekarang hari ini sembuh. Padahal dia makan makanan yang jeroannya itu bertahun-tahun gitu ya. Ginjal udah melemah, dia pengen 5 tetes besok langsung sembuh kan nggak adil ya. Jadi ya protokolnya itu 3 bulan. Konsumsi rutin selama 3 bulan sampai ginjal kita memiliki kekuatan, metabolisme kita punya kekuatan untuk membongkar asam urat secara alamiah dan secara normal. Dan kita konsumsi Ziman terus-menerus 5 tetes di bawah lidah, pagi, siang, sore, malam ya, minimal sehari 4 kali deh kalau kita benar-benar ingin sembuh. Cuma begitu habis konsumsi lagi, kita beli habis konsumsi lagi. Jadi kalau perlu belinya sekaligus 5 gitu ya. Tapi kita protokolnya selama 3 bulan sampai benar-benar tubuh kita itu bersih dari kadar asam urat. Dan yang paling penting itu jangan cuma pakai perasaan, ya. Udah deh nyeri-nyerinya udah nggak ada. Perasaan udah hilang deh udah gitu. hilang. Cek dulu dong ke lab. Uji klinis di lab kadar asam urat kita sudah normal atau belum. Kalau laki-laki di bawah 7 mg per desiliter, kalau wanita di bawah 5 mg per desiliter. Kan seperti itu. Kalau sudah di bawah normal, rasa nyeri-nyerinya, bengkaknya, sakitnya, peradangannya, memerahnya, udah nggak pernah kumat, ya kita bisa benar-benar menjaga tubuh kita biar awet muda, segar bugar sampai kapanpun. Jangan sampai tubuh kita di mana kita hidup itu rusak. Nah, kebanyakan orang itu nggak tahu bahwa rumah yang sejati itu tubuhnya. Yes. Dia berani punya rumah kedua, rumah ketiga, rumah Iya. keempat, pakai granit, pakai dinding. Ada liftnya di rumah. Ada liftnya, bayar miliaran berani. Tapi buat tubuhnya, biarin deh asam urat nggak apa-apa. Yang penting rumah saya bagus. Padahal rumah sejati tubuhnya. Nggak nikmat ya Pak. Nggak nikmat Mau dong. naik ke atas susah, kaki sakit Iya, lagi ya kan. enak-enak tidur, tiba-tiba tiba- kesenggol, nah, itu dia. jerit-jerit ya, aduh, pas jempolnya gitu.
Nah itu kan Emosi. konyol, ya kan? Iya. Jadi yang paling penting itu gimana caranya kita sehat? Konsumsi sayur buah-buahan segar, konsumsi siman, konsumsi buah-buahan yang kaya dengan kalium. Ya minyak zaitun juga bagus kok, ya kan? Kemudian kita konsumsi teh hijau juga bagus, ya kan? Kemudian kita konsumsi nanas, apalagi ya? Semangka, pisang, melon, wortel, tomat. Kita sering ngejus sayur-sayuran, otomatis bisa sehat. Kalau zimannya diteteskan di dalam jus boleh dong Pak? Boleh. Lebih bagus kali Lebih ya Pak bagus, ya? Lebih ya. banyak nutrisinya yang ada di Memang, dalam ya kan? Dalam kita punya aqua yang gelas gitu ya, kita tetesin 10 tetes, kita minum sedikit-sedikit juga nggak masalah. Yang penting dalam tubuh kita ada enzim antioksidan yang bantu untuk detoksifikasi sekaligus meregenerasi sel-sel tubuh kita agar kita bisa sehat. Dan kelebihannya dari Ziman ini, walaupun Anda penderita asam urat, jangan kaget nanti kolesterolnya menuju normal, kadar gula darahnya menuju normal, kemudian tekanan darah normal, gula darah normal, asam urat normal, kolesterol normal. Detak jantung pun normal, karena dia kan sifatnya adalah memberi nutrisi agar tubuh kita mampu menyembuhkan diri kita sendiri. Jadi tujuannya untuk mengatasi asam urat, tiba-tiba seluruh tubuh kita pun fungsinya membaik dan kadar kesehatan kita pun semua normal. Jadi menyelam sambil minum Iya air ya dong, kan, nggak cuma menyelam. asam uratnya aja yang bukan hilang sembuh, tapi diabetesnya Iya. juga sembuh ya Menyelam kan. sambil tetes Ziman. Iya. Ini pertanyaan udah banyak banget. Kita keep dulu aja kali ya Pak. Baik, Yuk baik. silakan. Yang mau Oke. gabung silakan yuk di 0815111003 Kita masih ngobrolin seputar asam urat ya. Yang mau konsultasi boleh, atau mungkin yang mau tanya-tanya seputar Ziman juga boleh. Belinya di mana? Bisa di toko online ya, di Tokopedia, Bukalapak, atau bisa juga pesannya via WhatsApp di 087790.300, harganya 200.000. Bisa di Tokopedia, Bukalapak, atau pesannya via WhatsApp di 087790.300. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita akan jawab pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui WhatsApp di 081511103103, dan kita masih ngobrolin seputar asam urat. Ini ada pertanyaan dari Bapak Asmawi di Depok nih Pak. Usianya 36 tahun, di punggung bagian belakang terasa nyeri, apalagi kalau buat berdiri nyerinya tuh minta ampun. Untung nggak minta duit ya Pak. Terus kalau minum air putih selalu buang air kecil terus menerus nih, apakah sakit ini bisa disembuhkan katanya? Oke, itu pertanyaannya. Kemungkinan sih kalau sakit nyeri di punggung, takutnya itu bukan asam urat, tapi saraf kejepit. Oke. Ya. Nah, waktu saraf kejepit itu takutnya itu sudah berlarut-larut tapi tidak masih traumatis di saraf-sarafnya itu. Jadi waktu berdiri nyeri-nyeri sekali gitu kan. Jadi ya saran saya untuk meredakan nyeri-nyeri itu ya kita cek aja kadar asam uratnya. Kalau ternyata asam uratnya normal ya berarti ada HNP, saraf kejepit. Ya solusinya coba aja konsumsi Ziman sehari 5 tetes, sehari 4 kali. Ya. Kemudian kalau bisa dia kondisinya kayak orang ruku gitu ya. Terus tangannya itu diayun ke belakang sekuat-kuatnya, kiri dan kanan. Itu sampai 10 kali ayun. Jadi dia membungkuk seperti orang ruku, tangannya itu diayun 10 kali terus menerus sampai 30 kali. Jadi berdiri lagi, bungkuk lagi, ayun lagi ke belakang ya. Tangannya di depan, ayun ke belakang sekuat-kuatnya 10 kali. Itu biasanya mampu mengembalikan sarafnya yang tadinya kejepit menjadi kembali balik lagi. Oke. Iya. Jangan lupa Pak Asmawi, konsumsi Zimannya sehari 4 kali 5 tetes di bawah lidah gitu. Iya. Terus juga ini ada Aditya Sulistio yang ada di Klaten. Ayah saya usianya 62 tahun. Tiba-tiba kakinya bengkak dan di bagian lututnya sakit kaku-kaku untuk jalan. Apakah itu bisa dikategorikan ciri-ciri asam urat? Dan sedangkan saya sendiri nih katanya jempol kakinya sering nyeri. Apakah itu juga tanda asam urat? Mohon solusinya. Ya kalau seandainya dia ada pembekakan di sendi, itu adalah ciri-ciri dari asam urat ya. Cuma kalau bengkak di kakinya itu bukan di sendi, ya bisa jadi
dia kemampuan tubuhnya untuk mengedarkan cairan ke seluruh tubuh sudah melemah. Iya, jadi bisa jadi bukan sekedar asam urat ya. Cuma kalau di sendi seperti jempol kakinya tiba-tiba merah, meradang, kesenggol sedikit udah Udah teriak pokoknya pengen kesakitan. pukul orang. Nah, itu berarti asam urat. Kan seperti itu ya. Cuma kalau sendinya sudah kaku ya, udah sulit digerakkan ya, itu variabelnya banyak, bukan sekedar asam urat. Bisa jadi cairan sendinya sudah berkurang. Nah, tinggal bengkaknya di mana? Kalau bengkaknya di lutut tapi sudah memerah, radang, bengkak, ya bisa jadi itu asam urat. Seperti Itu merahnya memang kelihatan benar merah gitu ya, Pak ya? Ya, merah. Oke. Merah. Nah, kalau sudah timbul tofi, dia bukannya merah lagi, udah benjolan. Benjolan. Mm-mm. Oke. Ya, coba aja konsumsi siman 5 tetes sehari 4 kali. Oke, sehari 4 Ya. kali, 5 tetes di bawah lidah pagi, siang, sore, malam. Nah, Gitu. kalau tubuhnya udah nggak mampu keluarkan cairan, begitu konsumsi siman, dia biasanya nanti gampang berkemih. Karena siman itu ada efek diuretik untuk mengeluarkan cairan dalam tubuh. Seperti itu. Oke, dan untuk mendapatkan Ziman bisa di toko online ya, di Tokopedia, Bukalapak, bisa juga pesannya via WhatsApp di 087790.300 atau bisa juga datang ke radio kesayangan Anda gitu. Nah, ini ada Intan. Tumit saya sebelah kiri itu nyerinya luar biasa, apalagi kalau di udara dingin. Udah hampir beberapa bulan ini saya sih belum berani cek ke dokter, takut katanya. Sebenarnya sih kalau cek ke dokter nggak perlu takut, karena kan kita tahu penyebab utamanya apa. Kalau memang kadar asam urat kita itu di atas 5 mg per desiliter, kalau wanita, ya kita sudah diasumsikan kita penderita asam urat. Nah, kalau sudah menderita asam urat ya kita mesti jaga pola makan, ya kan? Gaya hidup kita juga, ya kan? Jangan konsumsi alkohol, kadar gula tinggi. Jadi orang asumsinya cuma jeroan aja, padahal alkohol, kadar gula tinggi itu juga menghambat asam urat keluar dari tubuh kita, ya. Jadi cobalah untuk konsumsi siman agar kita bisa sehat dari makanan dengan cara konsumsi 5 tetes di bawah lidah, ya. Nah, biasanya juga kalau kondisi dingin kita sakit-sakit di sendi, bisa jadi bukan sekedar asam urat, Tapi ada rheumatoid arthritis, kurang lebih seperti itu. mungkin hampir sama kali ya Pak gejalanya. Beda nggak sih Pak antara rematik dan juga asam urat, sama-sama di sendi kan ya? Beda, Oh, ada beda. perbedaannya. Ya, itu imunitas kita yang overreaktif karena kondisinya mungkin dingin ataupun apapun akibatnya nyeri sendi seperti itu. Kalau kegemukan bisa ngaruh ke asam urat juga. Saya jadi worry deh. Kalau obesitas bisa kegemukan itu bisa menjadi asam urat pada saat lemak adiposa kita diubah menjadi energi. Akibatnya saat sampahnya asam keton, asam keton mencegah asam urat keluar dari tubuh, ya bisa. Karena salah satu faktor risiko dari asam urat itu adalah obesitas, diabetes, ya, kemudian ada gagal ginjal, ada jantung. Itu semuanya semua metabolic disorder, ujung-ujungnya faktor risiko bagi penderita Asam urat. asam urat. Oke. Jadi solusinya ya konsumsi deh 5 tetes pagi, siang, sore, malam, syukur-syukur sehari 5 kali. Nanti kita rutin setiap bulan cek kadar hasil labnya dari asam urat, kolesterol, tekanan darah, sampai gula darah. Kita puas kalau menuju ke normal kalau kita konsumsi rutin. Oke. Protokol 3 bulan ya. Protokol 3 bulan ya, jangan sebulan doang ngerasa enak ya, pakai perasaan sih jadinya nggak sembuh-sembuh nantinya. Ini ada Ari Widianto, teman saya itu rajin banget olahraga lari. Tapi bisa juga kok kena asam urat katanya. Usianya 38 tahun, kemarin itu lari hujan-hujanan, kambuh, kakinya ngilu sampai lutut. Parameternya paling bagus itu dites secara lab ya. Karena orang yang sering lari pagi, terus rajin minum, cuma kalau malamnya makan soto jeroan, Sama aja. juga bohong ya. Terus makannya emping lagi ya, Iya. banyak-banyak rutin ya. Otomatis dia bisa termanifestasi asam urat juga, walaupun sering olahraga ya. Jadi yang paling penting itu kalau kita jaga kesehatan, bukan berarti kita nggak boleh makan jeroan, bukan ya. Konsumsinya jangan tiap hari. Begitu kita konsumsi, kita harus konsumsi penangkalnya. Misalnya konsumsi lemon, konsumsi nanas, konsumsi semangka, ya kan? Belimbing makan. Belimbing,
untuk membantu tubuh mampu mempunyai kekuatan bongkar asam urat dalam tubuh. Oke. Ya kan, udah kita nggak pernah makan makanan yang sehat, konsumsinya jeroan terus, daging merah terus, ya kan, minumnya Sembarangan, alkohol, minuman waduh. sirup, mungkin minuman kemasan yang gulanya betul. banyak. Nah, Ya. itulah yang akibatnya kita termanifestasi asam urat. Nah, untuk mempercepat proses penyembuhan tubuh kita sehat secara hakiki, ya konsumsi Ziman 5 tetes rutin. Pagi, siang, sore, malam, syukur-syukur sehari 5 kali. Dan protokolnya 3 bulan. Nanti kita bisa merasakan kualitas kesehatan kita yang jauh daripada kita yang saat kita lagi sakit ini. Oke, dan untuk bisa mendapatkan Ziman bisa di Tokopedia, Bukalapak, bisa juga pesannya via WhatsApp ya di 0877900300, bisa juga di radio-radio kesayangan Anda. Satu lagi WhatsApp yang masuk nih Pak, dari Ibu Almi yang ada di Yogyakarta, usianya 43 tahun. Ketika bangun tidur, kaki serasa nyeri dan tangan, tapi cuma 1 kali gitu kalau tangan. Apa pengaruh kerja karena berdiri terus? Apa gejala asam urat katanya? Ya, kalau gejala asam urat itu memang dari yang awal sampai stadium akut sampai stadium kronis. Dan biasanya kalau masih stadium akut itu bisa 2 hari hilang. Nanti berapa minggu kemudian muncul lagi. Kadang-kadang bisa dari 3 hari baru hilang, kadang-kadang ada yang sampai 10 hari baru hilang. Itu masih di stadium akut. Kalau ada rasa nyeri-nyeri di persendian yang sedang memerah dan meradang, ya itu gejala dari asam urat. Jadi kalau memang udah ada gejala seperti itu, kita kalau bisa biar lebih puas kita cek kadar asam urat kita berapa. Dan simpel kok, cek kadar asam urat itu bukan di laboratorium besar, laboratorium manapun biasanya punya alat ceknya untuk asam urat. Nggak butuh waktu lama, bisa ditunggu, langsung keluar hasilnya. Kadang-kadang gini Pak, kalau kita sudah tahu nih hasilnya, jangankan mungkin penyakit yang mengerikan kayak kanker jantung, karena kayak punya kolesterol, punya asam urat, ya ampun kok punya penyakit ini ya, jadi kepikiran gitu. Kadang suka kayak gitu, suka merasa malu. Kalau ini ya jujur ya, rata-rata tuh masyarakat Indonesia seandainya uji klinis, anggaplah kadar asam uratnya begitu lihat, loh ada 10. Dia cuma melihat 10 loh asam urat saya, cuma monitor doang, tapi tidak mau merubah gaya hidup dia untuk menuju normal. Karena saya lihat juga orang yang menderita penyakit kadar gula tinggi, dia hobinya ngecek kadar gulanya berapa. Tapi kemauan untuk menurunkannya itu nggak ada ya, itu yang repot. Tetap aja dijalani kebiasaan-kebiasaan cuma buruk nonton ya. doang ya, cuma sekian ya, cuma gitu-gitu aja kan lucu. Ya gitu sayang ya. Sayang banget, apalagi kalau usianya masih muda. Masa masih muda udah penyakitan, kan gak asik banget. Untuk menapak masa depan juga agak sulit nantinya, ya kan? Ya udah, konsumsi Ziman deh sehari 4 kali, teteskan di bawah lidah 5 tetes pagi, siang, sore, dan juga malam. Dan Anda bisa mendapatkan Ziman di Tokopedia, Bukalapak, dan juga di pesannya bisa via WhatsApp di 0877900300. Tapi sayang banget Pak Nyoto, waktu kita sudah habis. Kita harus pamitan, gak berasa kita kan? Pamitan ya. 1 jam. 1 jam kayaknya sebentar sekali. Sebentar ya. banget ya. Maunya berapa Pak? 5 jam? Mungkin terakhir yang penting, Pak. Yang penting kita itu harus merasa bahwa tubuh kita itu adalah harta yang paling tidak ternilai. Ya. Kedua, kalau bisa kita jangan pernah berkenalan dengan sakit sampai ke rumah sakit. Caranya bagaimana? Jagalah pola makan, pola hidup sehat. Jadikanlah makananmu sebagai obat, jangan sampai obat-obatan jadi makananmu. Tadinya 5 macam, 10 macam, 15 macam, 50 macam obat, makanya udah makan obat udah kayak makan nasi, kan mengerikan ya. Betul. Jadikanlah makananmu sebagai obat, atau suatu saat obat-obatan jadi makanan, dan jadikanlah Ziman sebagai jalan keluar, karena Ziman adalah makanan yang memberi kepuasan bagi tubuh Anda untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Oke, konsumsi Ziman secara rutin dan teratur sehari 4 kali, teteskan di bawah lidah 5 tetes pagi, siang, malam. Pagi, siang, sore, dan juga malam. Ketemu lagi minggu depan ya, pembahasan yang akan lebih menarik lagi. Kalau gitu Sasarun pamit, Pak Nyoto juga pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.